Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa merasakan puasa ini, yang mana puasa di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan pahala kita. Allah buka pintu taubat, buka pintu maaf sebesar-besarnya. Para pendengar semua, mari kita bersama-sama di bulan yang suci ini berusaha terus untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Berusaha terus untuk selalu introspeksi diri kita. Apabila di dalam keseharian kita masih banyak ditemukan kekeliruan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu bentuk ketakwaan itu, salah satu bentuk meningkatkan ketakwaan, yaitu kita dengan suka bersilaturahim. Kita menyambung tali silaturahim kepada saudara-saudara kita, kepada kerabat-kerabat kita, kepada teman-teman kita. Adapun silaturahim, banyak ditemukan hadis atau Quran yang memotivasi kita untuk terus suka bersilaturahim. Begitu juga banyak juga ancaman di dalam hadis ataupun Quran, di dalam Quran ataupun hadis yang mengancam orang-orang yang memutus tali silaturahim. Sebelum kita menelaah hadis-hadis ataupun dalil-dalil dari Quran tentang silaturahim, kita harus mengetahui dulu apa itu definisi dari silaturahim. Silaturahim menurut salah seorang ulama yang bernama Ar-Raghib Al-Asfihani, ialah menyambung. Silah itu artinya menyambung, sedangkan Ar-Rahim itu adalah al-aqriba fi torfai rojuli wal mar'ati min nahiyatil ab wal yaitu ialah kerabat yang masih mahram, kerabat yang masih mahram. Sedangkan makna silaturahim yaitu apa? Al-ihsanu ilal aqaribi fil qawli wal fi'li, yaitu berbuat baik kepada kerabat-kerabat kita. Berbuat baik itu bisa dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Salah satu bentuk silaturahim, berbuat baik kepada kerabat, kepada saudara yang wajib, yang dimaksud itu yaitu yang masih ada hubungan mahram, itu wajib hukumnya silaturahim. Sedangkan kepada yang selainnya itu yaitu sunnah. Itu salah satunya ialah suka berkunjung ke rumahnya, atau menanyakan keadaannya, atau membantu ketika ia membutuhkan. Minimalnya itu, kalau semua itu tidak bisa dilakukan, ia mendoakan kebaikan baginya. Itulah yang dimaksud dengan silaturahim. Silaturahim juga ini menjadi tanda keimanan seseorang. Iman kepada Allah, juga iman kepada hari akhir.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim, falyasil rahimahu." Siapa orangnya yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia suka bersilaturahim, hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Silaturahim itu banyak caranya. Salah satu membuktikan ini beriman kepada Allah, yaitu dengan cara memuliakan saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, karena perbuatan demikian itu termasuk dari silaturahim. Adapun hadis-hadis yang menunjukkan, memotivasi kita untuk senantiasa suka bersilaturahim, itu diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari di dalam kitabnya Sahih Bukhari, yang berbunyi, "Man ahabba an yabsuta lahu fi rizkihi wa yansa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Yang artinya, siapa orangnya yang suka rizkinya itu dijembarkan, diluaskan oleh Allah, dan wa yunsa'alahu fi atharihi, dan dihapus segala kesalahannya, falyasil rahimahu, maka hendaklah ia untuk suka bersilaturahim. Kemudian juga ada hadis yang menerangkan bahwasanya orang yang suka bersilaturahim ini nanti akan menjadi sebab ia bisa sambung dengan Allah, ia bisa dekat dengan Allah. Hadis itu berupa, man wasolani wasolahullahu, wa man qata'ani qata'ahullahu. Siapa orangnya yang menyambung kepadaku, maka Allah akan sambung kepadanya. Dan siapa orang yang memutus tali silaturahim, maka Allah juga akan memutus tali silaturahim kepadanya. Yaitu bukti Allah itu suka dengan orang yang silaturahim. Berikutnya juga silaturahim merupakan adatul anbiya, kebiasaan para nabi, adat para nabi yang suka dilakukan. Dan silaturahim juga menjadi penyebab seseorang bisa masuk ke dalam surga. Nabi SAW bersabda, "Ya ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham billaili wan nasu niyam tadkhulul ham." Yang artinya, wahai manusia, sebarkanlah salam, sebarkanlah kesejahteraan, dan sukalah kepada sesama, dan sambunglah tali silaturahim, dan sholatlah di malam hari sedangkan manusia itu pada tertidur nyenyak. Kamu bisa melakukan satu di antaranya atau keseluruhannya, tadkhulul jannata bisalam, masuk ke dalam surga. Itulah tadi ayat-ayat yang kita untuk terus menjalankan silaturahim kepada sesama. Begitu juga banyak sekali dalil-dalil yang menyatakan atau mengancam orang yang suka memutus atau orang yang memutus tali silaturahim. Salah satu ancaman itu ialah Allah akan laknat ia. Allah akan laknat orang tersebut, orang yang memutus tali silaturahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahal asaitum in tawallaitum tufsidu fil ard wa tuqatti'u
ulaikalladzina la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absarahum afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Yang artinya, apakah jika kamu diberikan kekuasaan untuk menguasai bumi ini, kamu akan merusak bumi ini dan kamu akan memutus tali silaturahim kamu. Ini Allah mengancam. Pada ayat pertama ini di surat Muhammad, Allah mengancam. Pada ayat 22 di dalam surat Muhammad, Allah mengancam. Allah bertanya itu. Bertanya kepada manusia. Manusia jika diberikan kekuasaan, jika diberikan hak untuk mengurusi bumi, apakah mereka akan merusak bumi dan memutus tali silaturahim? Pertanyaan ini ialah pertanyaan ingkari, yang mana jawabannya itu pasti. Karena sejatinya manusia itu kebanyakan pasti merusak bumi. Maka dari itu Allah akan mengancam di ayat setelahnya itu. Bagi orang-orang yang ternyata ketika sudah diberikan amanah oleh Allah untuk mengurus bumi, tapi malah merusak dan memutus tali silaturahim. Apa itu ancamannya? Ulaikalladzina la'anahumullah. Mereka itulah nanti yang akan dilaknat oleh Allah. Tidak hanya dilaknat, tapi fa'asammahum wa a'ma absarahum. Allah akan menjadikan mereka tuli dan buta. Dalam arti apa? Mereka tidak akan bisa menyadarinya bahwa yang dilakukan mereka ini salah. Mereka tidak akan mampu mendapatkan hidayah karena Allah telah membutakan dan menulikan mereka. Begitulah ancaman yang Allah janjikan di dalam Quran. Begitu mengerikan. Begitu mengerikan. Karena ancaman itu berupa laknat. Berupa laknat. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa menyambung tali silaturahim kita kepada kerabat kita, kepada sesama kita. Jangan sampai tali silaturahim ini putus karena hal-hal yang sepele, karena hal-hal yang itu masih bisa untuk dibicarakan. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kita untuk bisa mampu melaksanakan ibadah silaturahim. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.